Halo sobat, perkenalkan nama aku Siti Nur Aini. Kalian bisa panggil aku Aini. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang model-model ilmu komunikasi. Ada yang udah tahu belum nih model-model ilmu komunikasi ada berapa? Yap, ada 3. Yang pertama yaitu model komunikasi linear, model komunikasi interaksional, dan yang ketiga adalah model komunikasi transaksional. Nah, model komunikasi linear itu apa sih? Model komunikasi linear ini adalah model komunikasi yang berlangsung secara satu arah. Maksudnya satu arah apa ya? Maksudnya yaitu dari pengirim pesan ke penerima pesan tanpa interaksi secara langsung atau tanpa umpan balik dari penerima, sehingga lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Contohnya seperti yang saya lakukan sekarang, saya sebagai pengirim pesan untuk menyampaikan informasi kepada kalian atau penerima pesan melalui layar tanpa interaksi secara langsung, atau contoh lainnya siaran berita di televisi. Kalian hanya melihat layar tanpa berinteraksi secara langsung, itu termasuk model komunikasi linear. Nah, model komunikasi yang kedua adalah model komunikasi interaksional. Model komunikasi interaksional ini adalah proses dua arah di mana pengirim dan penerima pesan saling berinteraksi, saling memberikan umpan balik. Nah, model komunikasi ini juga tidak hanya berlangsung dari pengirim ke penerima, tetapi juga melibatkan dari penerima kepada pengirim. Kalau tadi kan model komunikasi linear ini adalah secara satu arah, dan sekarang kebalikannya, model komunikasi interaksional ini adalah proses dua arah di mana saling memberikan feedback, saling memberikan umpan balik. Nah, contohnya seperti percakapan telepon. Kalian lagi teleponan nih sama teman-teman kalian, dan kalian berbicara sebagai pengirim pesan. Nah, teman-teman kalian bisa mendengarkan dan bisa merespon secara langsung, lalu bisa juga berganti peran. Sebaliknya, kalian teman-teman kalian yang berbicara dan kalian juga bisa merespon secara langsung, itu termasuk model komunikasi interaksional. Nah, yang terakhir adalah model komunikasi transaksional. Model komunikasi transaksional ini adalah model komunikasi yang tidak hanya dilihat sebagai aliran satu arah atau dua arah, tetapi sebagai interaksi yang berlangsung secara bersamaan antara kedua pihak ini, di mana pengirim dan penerima pesan berperan secara bersamaan untuk menciptakan pesan. Contohnya bisa dilihat dalam percakapan sehari-hari, di mana kedua orang terlibat aktif dan saling memberikan umpan balik. Dan contoh lainnya seperti diskusi juga, diskusi kelompok di kelas kalian. Setiap siswa pasti memberikan ide atau pesan dan memberikan tanggapan langsung atau umpan balik atau feedback satu sama lain untuk menciptakan makna bersama dalam waktu yang sama. Kalau tadi kan linear ini adalah proses secara satu arah. Yang kedua adalah model komunikasi interaksional ini adalah proses dua arah. Nah, yang model komunikasi transaksional ini tidak hanya terlibat satu arah dan dua arah, tapi ini juga sebagai interaksi berlangsung secara bersamaan antar kelompok. Paham? Nah, sobat, tidak hanya itu saja, model komunikasi juga merujuk pada model-model lainnya, yaitu model komunikasi linear. Di antaranya model komunikasi Aristotle, model komunikasi Lasswell, model komunikasi SMCR Berlo, dan model komunikasi Shannon and Weaver. Nah, yang akan aku bahas yaitu model komunikasi Lasswell, karena model komunikasi Lasswell ini sangat menarik, karena sederhana dan jelas untuk dipahami, dan ini juga sebagai dasar untuk model komunikasi lainnya. Model komunikasi Lasswell ini dikembangkan oleh Harold D. Lasswell pada tahun 1948. Model komunikasi Lasswell ini juga merupakan salah satu model komunikasi linear atau model komunikasi satu arah, dan merupakan model komunikasi yang sangat berpengaruh. Nah, komponen-komponen dalam model komunikasi Lasswell ini ada 5 komponen, sobat, yaitu Wu atau komunikator atau pengirim pesan, says what, yaitu isi pesan yang ingin disampaikan kepada pengirim pesan, channel, yaitu media, pemilihan media yang akan digunakan untuk diterima oleh penerima pesan melalui media apa isi pesan ini disampaikan, bisa jadi melalui tulisan atau suara. Yang aku gunakan yaitu media suara. Nah, tuum yaitu penerima pesan. Dan yang terakhir adalah with what effect, yaitu umpan balik yang diberikan oleh penerima pesan kepada pengirim pesan. Nah, maksud dari with what effect ini adalah dampak atau hasil dari pesan yang ingin disampaikan kepada audiens. Dan tentunya ada karakteristik dari model komunikasi Lasswell ini, yaitu komunikasi berlangsung satu arah, karena kan ini juga model komunikasi linear. Yang kedua adalah tidak konsisten, karena menyatakan adanya konsep efek. Nah, yang ketiga adalah tidak menyertakan umpan balik. Nah, yang keempat adalah mengabaikan kemungkinan adanya hambatan-hambatan komunikasi. Yang kelima adalah dipandang sangat umum dan hanya mencakup tema-tema tradisional. Yang keenam adalah merupakan
merupakan dasar propaganda karena lebih melibatkan pada hasil keluaran, umumnya digunakan untuk media persuasi. Nah, yang terakhir sobat adalah model komunikasi yang merujuk pada model komunikasi transaksional. Di antaranya adalah model komunikasi transaksional Barnlund. Model komunikasi transaksional Barnlund ini menggambarkan proses komunikasi yang berlangsung secara berkesinambungan, di mana pengirim dan penerima pesan saling bertukar peran atau bertukar tempat secara seimbang. Nah, pesan berjalan mengambil tempat dengan umpan balik konstan yang diberikan oleh partisipan komunikasi. Umpan balik yang diberikan oleh salah satu pihak adalah pesan bagi pihak lainnya. Nah, tentunya sama seperti komunikasi Laswell, ada karakteristik dari komunikasi Barnlund ini. Yang pertama adalah komunikasi bersifat transaksional. Yang kedua adalah digunakan dalam komunikasi interpersonal. Yang ketiga adalah pengirim dan penerima pesan dapat bertukar peran. Yang keempat adalah melibatkan peran konteks dan lingkungan. Nah, yang kelima adalah melibatkan gangguan dan hambatan-hambatan komunikasi sebagai faktor. Yang keenam adalah membahas komunikasi nonverbal. Yang ketujuh adalah umpan balik bersifat simultan. Yang kedelapan adalah pengirim pesan dan penerima pesan saling berbagi kedalaman pengalaman. Nah, yang kesembilan adalah fokus pada pengiriman pesan yang simultan, gangguan serta umpan balik. Nah, yang ke-10 adalah dipandang sebagai model komunikasi yang sangat sistematis. Nah, yang ke-11 adalah model komunikasi yang dipandang sangat kompleks. Nah, yang ke-12 adalah pengirim pesan dan penerima pesan harus mengerti kode-kode yang dikirim oleh masing-masing pihak. Baik, segitu saja penjelasan tentang model-model komunikasi yang bisa saya jelaskan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi. Bye-bye, sahabat.